Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Wajah Aprilia. Saya mahasiswa dari jurusan manajemen di Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, kali ini teman-teman, aku akan membawakan sebuah presentasi yaitu yang berjudul pengaruh hubungan kepemimpinan dengan manajemen kinerja. Nah, kepemimpinan apa sih? Yaitu menurut para ahli, yang pertama adalah Peter Drucker, menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua, menurut Warren Bennis, yang menyatakan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengubah visi menjadi realitas. Kepemimpinan melibatkan kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, menurut John C. Maxwell, kepemimpinan adalah pengaruh. Kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar berbuat sesuatu, mengarahkan mereka menuju tujuan yang diinginkan, dan membantu mereka mencapai potensi penuh yang dimiliki oleh mereka. Jadi, dari ketiga menurut para ahli, dapat kita simpulkan kepemimpinan adalah kepemimpinan melibatkan pengaruh, inspirasi, dan tindakan strategis yang semuanya bertujuan untuk mendorong kemampuan dan menciptakan perubahan positif dalam kelompok atau organisasi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu jenis kepemimpinan otoritarian atau otoritarian. Di sini yang pertama yaitu penentu kebijakan. Nah, dalam penentu kebijaksanaan, pemimpin sepenuhnya mengambil tindakan. Jadi, para anggota tidak memiliki kesempatan untuk mengambil sebuah tindakan selain menunggu arahan dari seorang pemimpin yang sebagai pengambil kebijakan. Nah, kemudian adanya yaitu overprotective. Nah, menurut overprotective di sini yaitu adalah di mana teknik-teknik dan langkah-langkah kegiatan selalu didikte oleh atasan setiap waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti dalam tingkatan yang luas, karena sepenuhnya langkah-langkah dan teknik-teknik ditentukan oleh seorang pemimpin. Kemudian di sini seorang pemimpin yang otoritarian bersifat pribadi. Di sini pemimpin cenderung menjadi seorang pribadi atau bersifat individual dalam hal pujian dan kecamannya terhadap kerja setiap anggota, dan mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif kecuali bila menunjukkan keahliannya. Kemudian yang kedua yaitu gaya demokratis, gaya kepemimpinan demokratis. Di sini kepemimpinan dengan gaya demokratis bercirikan yaitu kebijakan semua. Yang pertama adalah kebijakan bagi semua anggota. Nah, di sini semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan bantuan dari pemimpin. Kemudian di sini menekankan diskusi kelompok, di mana kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat dan dirancang bersama-sama, dan bila dibutuhkan petunjuk berdasarkan petunjuk teknis, pemimpin menyarankan 2 atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. Kemudian bersifat objektif dan fact-minded. Nah, di sini pemimpin yang bersifat demokratis, pemimpin adalah objektif atau fact-minded dalam pujian dan kecamannya, dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa. Pemimpin yang bergaya demokratis selalu membaur dengan anggota, tidak menciptakan segmentasi
antar anggota, di mana anggota, karyawan, middle manager, dan top manager. Dan selalu memberikan jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan kebebasan. Nah, di sini memiliki sifat yang kebebasan penuh terhadap anggota. Nah, di mana kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Jadi pemimpin di sini tidak memiliki andil yang begitu besar karena dia menganut sistem kebebasan dari anggota tersebut. Kemudian variatif. Nah, bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberikan informasi pada saat ditanya. Dia tidak mengambil bagian dalam diskusi. Nah, kemudian bersifat spontanitas. Kadang-kadang memberikan komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian. Jadi jenis gaya kepemimpinan kebebasan ini lebih bisa dikatakan orangnya yang slow, bebas terhadap semua anggota. Jadi di mana mereka di sini membaur tidak hampir sama dengan gaya kepemimpinan demokratis yang tadi saya bilang, tidak menciptakan segmentasi terhadap satu organisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan di sini pengambilan keputusan secara spontanitas oleh pemimpin karena dia di sini sebagai top manager. Kemudian yang akan kita bahas adalah kepemimpinan sebagai motor penggerak manajemen. Nah, yang pertama yaitu terkait aktivitas manajerial. Nah, tentu kita semua tahu bahwa dalam proses manajerial kita memiliki fungsi atau memiliki aktivitas seperti perencanaan, kemudian pengorganisasian, selanjutnya penggerakan atau actuating, dan yang terakhir adalah controlling dan juga evaluation. Kemudian yang kedua adalah adanya sumber daya manajemen. Nah, sumber daya manajemen misalnya seperti sumber daya manusia, finansial, kemudian sarana dan prasarana, dan seterusnya. Yang tentu sumber daya tersebut perlu kita kelola, perlu kita optimalkan agar ini menjadi suatu hubungan yang dapat digerakkan. Kemudian yang terakhir adalah goals atau tujuan dari perusahaan atau organisasi itu agar dapat tercapai. Kemudian fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan di sini adalah gambaran tentang kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Bayangkan jika Anda pergi ke gunung tanpa perencanaan yang matang, Anda hanya menyiapkan logistik tanpa menyiapkan gear yang harus dibawa untuk pergi ke gunung. Bagaimana jika gear atau outfit yang Anda pakai adalah outfit ke pasar, tetapi tidak diperuntukkan ke pergi ke gunung? Maka potensi yang akan terjadi yaitu Anda akan merasa kedinginan. Nah, begitu juga dengan organisasi. Jika tanpa perencanaan, organisasi sangat memiliki resiko yang tinggi untuk gagal atau tidak mencapai tujuan yang ditargetkan. Nah, dalam kegiatannya ditentukan terlebih dahulu sasaran yang hendak dicapai, sarana-sarana apa yang dibutuhkan, prasarana apa saja yang harus disiapkan untuk mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian, suatu perencanaan harus menjawab 5W+1H.
Bagaimana kita harus mencapai gunung tersebut, apa yang harus kita siapkan, kapan waktu yang tepat untuk kita pergi ke gunung, misalnya seperti itu. Nah, sama dengan halnya dengan perusahaan. Kapan sih waktu yang tepat untuk kita membeli saham dari PT A misalnya? Kemudian bagaimana kita menghadapi fluktuasi harga jika soya mengalami kenaikan harga ketika kita mau produksi minuman yang berasal dari soya misalnya. Kemudian fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, dan wewenang. Bayangkan suatu organisasi tidak memiliki manajemen yang baik. Bagaimana jika organisasi organisasi yang besar tetapi memiliki manajemen seperti tukang bakso, di mana dia juga harus menjadi kasir, dia juga harus menjadi pelayan, dia juga harus menjadi waitress, dia juga harus sebagai tim dapur. Bayangkan, maka hal ini sangat memiliki potensi yang sangat menyulitkan perusahaan untuk maju. Maka diperlukan pengorganisasian yang baik. Dalam hal ini, aspek yang harus diperhatikan adalah siapa melakukan apa, kemudian berapa banyak sih jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian siapa yang bertanggung jawab kepada suatu pekerjaan A dan B misalnya. Kemudian siapa sih yang memiliki relation untuk mengkoordinasi permasalahan A misalnya. Bagaimana dalam menempatkan tenaga kerja yang sesuai dengan skill yang ia miliki. Nah, kemudian fungsi penggerakan. Nah, di sini di mana perusahaan harus memanfaatkan secara optimal sumber daya perusahaan yang ia miliki. Pada fungsi ini, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan memotivasi bawahan, kemudian memberi perintah kepada bawahan secara sopan dan santun, kemudian memberikan pengarahan di kalangan bawahan, kemudian mengkoordinir seluruh sumber daya manajemen yang dimiliki oleh organisasi. Kemudian yaitu fungsi pengawasan. Nah, dalam manajemen memiliki fungsi pengawasan yaitu untuk mengukur hasil pekerjaan, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Selain itu juga pada fungsi ini termasuk juga fungsi evaluasi atau penilaian, yaitu fungsi yang menilai dan mengontrol tugas-tugas agar berlangsung dengan tepat sesuai dengan SOP dan norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, dari fungsi pengawasan kita dapat melakukan monitoring, analisis, dan evaluasi terhadap kinerja karyawan. Nah, adapun 5 faktor terkait kepuasan kinerja. Yang pertama adalah mental, yaitu mental pekerja yang matang. Kemudian imbalan, yaitu berupa insentif atau motivasi kerja yang sesuai atau setimpal dengan pekerjaan yang diemban oleh para pekerja. Kemudian yaitu ketiga, kondisi kerja. Pekerja harus dipastikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, karena mood yang tidak stabil, kemudian kondisi kesehatan yang tidak fit sangat berpengaruh terhadap output kerjaan yang dihasilkan.
sehingga pekerjaan tidak optimal atau maksimal atau tidak sesuai dengan harapan oleh pimpinan. Kemudian yaitu rekan kerja yang mendukung, yaitu rekan kerja yang tidak toksik. Kemudian passion. Nah, di sini adanya kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan. Banyak orang mengatakan pekerjaan yang indah adalah pekerjaan hobi yang dibayar. Nah, kemudian pastikan sebelum merekrut karyawan, manajer harus memastikan bahwa karyawan tersebut benar-benar ingin bekerja sehingga mereka akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan oleh perusahaan. Sebelum menutup presentasi pada sore ini, saya akan memberikan daftar pustaka atau referensi dari bahan presentasi saya kali ini. Ada 6, 3 dari YouTube, kemudian ada dari jurnal, kemudian ada juga dari TikTok. Nah, jadi menurut saya TikTok sangat membantu ya dalam presentasi ini. Kemudian YouTube, kemudian jurnal-jurnal juga. Jadi saya lebih banyak membaca dan menambah wawasan saya terhadap kepemimpinan dan hubungan kinerja. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dalam presentasi ini adalah bahwa kepemimpinan atau gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja, di mana kepemimpinan adalah sebagai motor penggerak dari manajemen kinerja yang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, kemudian adanya fungsi pengawasan, kemudian di situ juga akan menghasilkan output yang akan berdampak terhadap kinerja karyawan yang dipimpin oleh berbagai gaya kepemimpinan dan bagaimana faktor gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, apakah akan menghasilkan tingkat kepuasan atau tingkat keluhan oleh karyawan. Baik, saya tutup presentasi ini. Selamat sore, sampai berjumpa lagi. Sekian dan terima kasih.